Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Kita bertemu lagi di rubrik budaya Sekolah Bahasa Bolasugi. Pada kesempatan ini kami akan membahas tentang fenomena yang berkaitan dengan kebudayaan, dan itu secara spesifiknya adalah makanan. Kami tidak akan membahas tentang proses membuat makanan atau sejarahnya lebih jauh, tidak. Tetapi yang menurut kami hal yang menarik dan unik dari makanan ini, yaitu pada penamaannya. Nah, di Sulawesi Selatan, khususnya Makassar, kita mengenal ada beberapa makanan khas. Dan nama makanan khas tersebut itu sudah umum kita dengar, sudah sering kita jumpai. Sampai hari ini itu masih bisa kita nikmati makanan-makanan tersebut. Yang menarik adalah penamaan yang diberikan kepada nama makanan tersebut atau jenis makanan tersebut justru malah memakai nama lokasi atau nama tempat yang notabene-nya tidak ada di Sulawesi Selatan. Tetapi kemudian sampai hari ini makanan-makanan tersebut kita kita ketahui sebagai makanan khas Sulawesi Selatan, khususnya di Makassar. Apa saja makanan-makanan tersebut? Simak sampai selesai. Baik teman-teman, apa saja makanan-makanan yang kami maksud tersebut? Yang kami sebut memiliki sisi keunikan pada penamaannya. Baik, yang pertama, Kandre Jawa. Teman-teman di Makassar pasti akrab dengan frasa ini. Kandre Jawa adalah istilah yang dipakai untuk menjelaskan kue-kue dalam bahasa Makassar. Jadi Kandre Jawa itu mencakup semua jenis kue yang ada di Makassar. Jadi kalau orang Makassar menyebut kue ini misalnya kopek langi, umba-umba, taripang, dan segala macam, maka itu termasuk Kandre Jawa semua. Begitupun dengan kue-kue yang lebih modern, itu masih disebut Kandre Jawa oleh orang Makassar kalau kita berpatokan pada bahasa Makassar ya. Nah, teman-teman pasti tentu tidak asing dengan kata Jawa. Nah, itu yang pertama yang kami pikir ini menarik, ini unik. Istilah makanan ini dipakai oleh orang Makassar, bahkan sangat khas. Tetapi kenapa kemudian malah nama Jawa yang dipakai di situ? Karena kalau secara literal kita artikan, maka kandre itu adalah makanan. Dan kemudian Jawa itu adalah Jawa, apakah orang Jawa atau Pulau Jawa atau bahasa Jawa mungkin, entah yang mana. Jadi kalau digabung, maka frasa ini berarti makanan Jawa, makanan orang Jawa atau makanan dari Jawa. Nah, ini yang kami tidak menyampaikan asal-usul ya di sini sejarahnya, karena kami pun belum menemukan itu. Kami cuma menyampaikan, mengajak teman-teman berpikir bahwa ternyata ini unik. Karena makanan khas ini ternyata memakai nama yang ternyata diambil dari luar. Yang lain mungkin kalau itu bukan makanan, kita mendengarkan daerah atau lokasi di Takalar namanya tope Jawa. Tope itu sejenis sarung atau sarung yang biasanya polos. Jadi tidak bergaris-garis atau tidak bermotif. Kalaupun ada motifnya itu sangat sedikit dan tidak dominan. Ini kami bahas di diskusi tentang sarung. Nah, tope Jawa berarti kan sarungnya orang Jawa. Ada apa? Seperti itu. Yang kedua, Sanggar Balanda. Nah, ini penganan ini dari pisang ya, diolah dari pisang. Kemudian ada, kalau tidak salah ingat, ada kacang dan ada gulanya. Ada gula. Itu makanan yang sangat manis, diolah dari pisang. Kalau sanggara itu kalau secara umum, kalau kita bilang sanggara saja, sanggara unti misalnya, itu pisang goreng, jadi yang digoreng biasa. Tapi kalau sanggara Balanda ini memang beda karena ada tambahannya, ada pemanisnya gitu. Balanda, orang Makassar menyebut orang Belanda itu Balanda. Nah, sanggara Balanda, makanan khas orang di Sulawesi Selatan, di Makassar khususnya, tetapi kemudian memakai nama orang asing, nama negara asing. Apakah mungkin
orang Belanda yang memperkenalkan cara mengolah penganan seperti ini atau bagaimana? Yang jelas bahwa kalau kita melihat ke Belanda sendiri, kalau mereka punya makanan khas dari pisang, rasa-rasanya tidak, karena pisang mereka umumnya tidak olah menjadi makanan, menjadi kue. Mereka suka makan pisang itu langsung segar. Entah bagaimana kemudian itu dinamakan sanggara Belanda. Ini yang kedua. Jadi makanan khas di sini kemudian pakai nama dari luar gitu. Baik, makanan selanjutnya adalah apang paranggi. Teman-teman pasti tahu kan? Apang paranggi ini adalah satu varian apang. Apang yang umum kita kenal itu biasanya yang kalau sekarang banyak saya lihat di pinggir jalan, sepertinya itu lagi populer, apang Bugis. Nah, itu apang dengan kelapa, parutan kelapa, biasanya disajikan panas-panas. Nah, ada varian lainnya itu apang paranggi. Apang paranggi ini warnanya itu biasanya lebih gelap, coklat gelap. Bahannya kalau tidak salah terigu dan gula merah atau gula aren. Nah, apang ini sendiri kan sebenarnya adalah kue apem. Kue apem yang kenal di Jawa. Ketika mungkin di Makassar dikenal atau di Sulawesi Selatan, itu ternyata berubah penyebutannya menjadi apang. Nah, tapi kita tidak diskusi lebih jauh tentang itu. Tapi apang paranggi. Paranggi ini apa sebenarnya? Kalau kita telusuri, kata paranggi merujuk kepada teks-teks tua Melayu, khususnya di kerajaan Melaka, juga beberapa catatan sejarah di Makassar di masa lalu. Maka paranggi itu merujuk ternyata kepada bangsa Portugis. Kata Portugis inilah yang kemudian oleh lidah orang Nusantara itu disebut peranggi. Orang Melayu menyebutnya peranggi, begitupun dengan orang Jawa. Orang Jawa juga pada fase kehancuran Majapahit itu sudah mengenal, di catatan-catatan itu sudah mengenal penamaan peranggi, dan itu merujuk kepada orang Portugis yang mungkin memang lebih dahulu di semenanjung Melaka, karena mereka Melayu, karena mereka bergerak dari arah lebih utara. Kemudian ketika sudah masuk di Makassar, itu kemudian disebut sebagai paranggi. Catatan-catatan ini biasanya menjelaskan tentang bagaimana Bandar Makassar pada waktu itu sangat ramai dikunjungi oleh bangsa-bangsa asing, karena memang orang Makassar menyebut beberapa bangsa asing itu dengan penamaan yang sedikit berubah dari penyebutan sebenarnya, seperti mereka menyebut Anggarisi untuk orang Inggris, kemudian Paranggi untuk orang Portugis, dan seterusnya. Nah, apang paranggi, apakah jenis apang ini diperkenalkan oleh orang Portugis atau bagaimana? Lagi-lagi itu menjadi PR kita bersama. Bagaimana sampai orang Makassar, orang Sulsel, orang Bugis juga pada umumnya menyebutnya sebagai apang paranggi. Jadi makanan ini khas di sini, tapi ternyata dari namanya mengambil nama luar. Seperti apa? Oke, yang keempat, yang terakhir, nah di bulan Ramadan ini sangat populer, biasanya jadi teman pisang hijau. Namanya palu butung. Ini juga diolah dari pisang, kemudian ada kuahnya yang kental itu dari terigu biasanya yang dimasak, kemudian diberi gula dan kalau tidak salah juga santan. Nah, palu butung ini tentu kalau kita orang Sulawesi Selatan pasti kalau ditanya itu makanan khas dari mana, kita sebutnya itu makanan khas dari Sulawesi Selatan. Tetapi tahukah teman-teman sekalian bahwa kata butung itu merujuk kepada satu daerah yang dulu juga merupakan kerajaan besar di wilayah Sulawesi Tenggara, Buton. Jadi teman-teman yang di Makassar kalau pergi ke pasar tuh ada itu pasar namanya Pasar Butung. Butung itu adalah nama Buton. Alasannya jelas, itu adalah cara orang Makassar menyebut nama Buton atau orang Buton pada masa lalu. Di benteng Panyua, Fort Rotterdam setelah direbut oleh Belanda itu ada satu bastion. Bastion itu pusat artileri
pusat artileri pertahanan benteng yang terkenal itu, kalau tidak salah istilah Belanda bastion itu. Di situ biasanya ditaruh meriam-meriam besar untuk menahan gempuran dari pasukan luar. Itu di bagian barat, sebenarnya di arah barat ada namanya Bastion Buton, atau orang Makassar menyebutnya Bastion Butung. Nah, bastion ini kan benteng penyu itu seperti penyu ya. Dan itu di sisi, kalau saya tidak salah, itu di sisi kanannya. Mudah-mudahan saya tidak keliru. Nah, Butung itu adalah penamaan untuk orang Buton dalam lidah orang Makassar. Yang menarik adalah beberapa waktu yang lalu saya mencari sumber juga apakah ada sejenis makanan atau penganan seperti ini di Buton, dan saya belum menemukan. Entah ada atau tidak, karena saya belum menemukan apakah ada nama makanan yang serupa. Tetapi ternyata itu malah lebih terkenal di Makassar, di Sulawesi Selatan pada umumnya, palu butung. Jadi, nah, dan kalau diartikan secara literal, palu itu artinya masakan atau olahan makanan. Butung itu adalah Buton atau orang Buton. Jadi masakan orang Buton. Apakah orang Buton yang memperkenalkannya juga kepada orang Sulawesi Selatan pada waktu itu, sehingga kemudian mereka membuat makanan yang akhirnya menjadi ciri khas dari orang Sulawesi Selatan. Baik, teman-teman, itulah 4 makanan yang kami sebutkan sebagai makanan yang memiliki sisi keunikan pada penamaannya, dan ini juga adalah bagian dari fenomena budaya yang berkembang di Sulawesi Selatan. Dan uniknya, kuliner khas ini sangat terkenal di Makassar. Bahkan orang-orang dari luar juga mengetahuinya bahwa ini makanan ini adalah makanan khas orang Sulawesi Selatan. Tetapi ternyata namanya mengambil nama yang berasal dari luar Sulawesi Selatan malah. Ini kan menarik untuk kami ya. Terlepas teman-teman menafsirkannya sama atau tidak, itu tentu hak teman-teman. Cuma yang saya mau katakan adalah bahwa di daerah-daerah lain, kalau ada makanan khas, memang mengambil nama dari tempatnya itu. Ada soto Betawi, memang dari Jakarta. Ada soto apa lagi? Soto Banjar ya. Soto Banjar memang dari Banjarmasin. Atau ya yang lain-lain. Tetapi ini tiba-tiba kok ada beberapa jenis makanan yang khas di daerah itu, tetapi pakai nama yang berasal dari luar daerahnya. Oke, dan juga mungkin masih ada yang luput dari pengamatan kami. Mungkin ada jenis makanan lain lagi yang khas Sulawesi Selatan tetapi memakai nama dari daerah lain. Silahkan teman-teman cantumkan di kolom komentar seperti itu. Jadi mungkin saja ada yang luput dari kami. Baik, bagaimanapun juga kuliner adalah salah satu bagian khas dari fenomena atau peristiwa kebudayaan pada suatu tempat. Dan penamaan makanan tersebut adalah salah satu hal yang juga tidak bisa dilepaskan dari fenomena tersebut. Dan kami melihatnya bahwa fenomena tentang Kandre Jawa, Sanggara Balanda, Apang Paranggi, Palu Butung itu memiliki keunikan tersendiri. Makanya kami bahas di rubrik budaya pada bagian kali ini. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan. Mohon maaf untuk segala kekurangan dan keterbatasan penyampaiannya. Sampai jumpa di rubrik budaya selanjutnya. Kurus semangat, salam maki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.